Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang biasa kita baca di setiap salat zuhur dan asar di Masjid Ulul Albab yang kita cintai. Pada hadis yang ketiga, bab terkait dengan sabar atau hadis ke-27 di dalam kitab ini, Rasulullah SAW memberikan satu wasiat kepada kita semuanya yang insya Allah sangat relevan dengan kondisi ujian yang sedang menimpa kita hari ini. Riwayat dari Abu Yahya an Abi Yahya Suhaib bin Sinanin radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan urusan orang beriman. Sungguh suatu perkara yang menakjubkan atas setiap perkara yang dimiliki oleh orang beriman. Inna amrohu kullahu lahu khairun. Kenapa mengherankan? Karena kata Rasulullah, bagi orang beriman, setiap urusan, setiap perkara yang dimilikinya, maka itu akan menjadi kebaikan baginya. Walaysa li ahadin illa lil mu'min. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan dengan lebih spesifik lagi, bahwa kebaikan-kebaikan semacam itu, hal semacam itu tidak dimiliki kecuali hanya bagi orang-orang beriman saja. Apa yang menjadikan perkara itu menjadi menakjubkan atau mengherankan? Kata Rasulullah, in asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila orang beriman tadi dia memperoleh atau diuji dengan suatu perkara yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang sesuai dengan keinginannya, kemudian syakara, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, fakana khairan lahu, maka sikap syukur itu menjadi kebaikan baginya. Dan sebaliknya kata Rasulullah, wa in asabathu dharra'u sabaran. Dan apabila dia diuji atau ditimpa dengan suatu kesulitan, suatu kesusahan, satu hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak hatinya, sabaran, kemudian dia bersabar, fakana khairan lahu, maka sikap sabar itu juga akan menjadi kebaikan baginya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Bapak dan Ibu sahabat MTW yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah atau pelajaran. Yang pertama, bahwa iman ini menjadi pondasi semua kebaikan. Orang beriman yaitu orang yang senantiasa menebarkan kebaikan dimanapun dia berada. Bahkan secara spesifik, Rasulullah SAW mengkaitkan ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini dengan keimanan. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Iman ini menjadi pembeda apakah satu amalan itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala ataupun tidak. Karena siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, landasannya iman dan ihtisab, maka dia akan menjadi satu kebaikan baginya. Di dalam hadis lain terkait dengan qiyam, man qoma ramadanan imanan wahtisaban, kata Rasulullah. Barang siapa yang berdiri sholat qiyam, apapun bentuk sholatnya di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, iman menjadi syarat kembali, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan menjadi ampunan baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita di bulan Ramadan ini senantiasa memupuk keimanan kita, karena iman inilah sesungguhnya menjadi pembeda apakah amal-amal yang kita lakukan ini mendatangkan pahala atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, orang mukmin itu orang yang pribadinya senantiasa dalam kondisi optimis. Kenapa demikian? Karena bagi orang beriman, keadaan apapun bisa mendatangkan kebaikan. Ketika diuji dengan hal-hal yang enak, dia bersyukur, maka ini menjadi kebaikan baginya. Diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar, ini menjadikan kebaikan baginya. Artinya, dia tidak tergantung dengan kondisi, tetapi sangat tergantung dengan sikap dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang beriman itu orang yang dinamis, orang yang agile kalau istilah sekarang. Kalau istilah organisasi, agile organization, yaitu organisasi yang lincah. Ketika kemarin dalam kondisi normal, bisa bekerja dengan normal, maka itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Tapi ketika seperti kondisi hari ini, tidak menjadikan orang beriman itu larut dengan kesusahan, larut dengan kesedihan, tetapi dia bisa move on, mencari peluang dalam setiap hal yang Allah timpakan kepada dirinya. Dan yang terakhir, seorang mukmin itu orang yang punya pribadi yang visioner. Dia punya harapan-harapan ke depan, bukan hanya sebuah visi yang terbatas oleh dimensi ruang dan waktu, tetapi lebih jauh lagi, visi yang bisa menembus dimensi ruang dan waktu, menembus dunia itu, yaitu visi akhirat, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi seperti sekarang ini, kita senantiasa memupuk rasa optimisme kita dengan cara menguatkan keimanan kita. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat ujian ini dan kita semuanya diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.